pemirsa DAI TV, saya Erina Wongso, pelatih moralitas. Hari ini kita akan berbicara tentang tetap berpikiran positif, sehingga lahirlah tindakan positif, maka kehidupan kita akan selalu positif dan kita bisa berdamai. Nah, sebelum kita membahas berpikiran positif, kita akan membahas tentang apa itu kekuatan pikiran. Nah, sebenarnya kekuatan pikiran itu adalah berawal dari tekadnya kita. Dan itu akan diakumulasi. Nah, itulah akan menguatkan pikiran kita, sehingga maka lahirlah nanti menjadi tindakan kita. Apa itu berpikiran positif? Berpikiran positif adalah kita berpikir kebaikan-kebaikan dari setiap orang yang di hadapan kita. Nah, mengapa kita harus berpikiran positif? Nah, tentunya berawal apa yang kita lakukan semua diawali oleh pikiran. Melalui pikiran, maka lahirlah ucapan kita. Nah, lahir ucapan kita, itu maka lahirlah sikap kita. Sikap kita ini terus kita lakukan, maka itu akan menjadi sifatnya kita atau karakternya kita. Nah, dari karakternya kita akumulasi kembali, maka akan menjadi nasibnya kita sendiri. Mungkin suatu hari kita ini dimarahin oleh orang dengan kata-kata yang tidak nyaman. Di saat kalau kita tidak tahu bagaimana mengubahnya, mungkin kita akan berpikir, wah, kamu marahin saya satu kalimat negatif, saya akan mencoba berpikir ada 10 kalimat negatif yang akan saya kembalikan ke kamu. Nah, di saat itu kita berpikir kita adalah orang yang hebat, bisa membalas orang dengan 10 kalimat. Tapi sesungguhnya di saat itu kita telah melukai pikiran kita sendiri. Nah, benarnya adalah di saat orang mengatakan kata-kata negatif untuk kamu, nah di saat itu di dalam pikiran mulailah kamu berpikir, wah, terima kasih ya, kamu sudah mengingatkan saya. Atau makin berani kita bisa langsung mengucapkan, maafin ya kalau memang saya salah. Nah, kemudian kita juga bisa belajar lebih mendalam lagi, kita bisa mengukuhkan badan dengan meminta maaf dengan tindakan kita, atau kita boleh memegang satu prinsip, yaitu saat dia salah itu tetap benar. Saya benar tetap salah. Lah, maksudnya adalah yaitu dia salah. Kok bisa tetap benar? Benarnya adalah karena dia belum mengetahui apa itu kebenaran yang dilihat dengan kacamata kebijaksanaan. Nah, di saat saya benar, mengapa tetap salah? Salah saya adalah tidak mampu memberitahukan atau menyentuh hatinya, atau tidak mampu menyadarkan akan kebenaran yang saya lakukan. Nah, bagaimana nih menyadarkan orang lain dengan kesalahan yang dia lakukan, tapi adalah dengan cara kita berpikiran positif. Nah, yang pertama tentunya kita harus mundur dulu satu langkah, karena orang lagi emosi, ya kita tidak bisa memberikan banyak statement atau nasihat kepada orang tersebut. Jadi lebih baik kita mundur dulu satu langkah, kita diam sejenak, dinginkan. Nah, setelah itu barulah kita mulai memberikan contoh. Mulai dari ucapan, contoh teladan, kemudian tindakan kita juga adalah dengan tindakan yang positif, tidak melukai hatinya. Dan kenapa kita harus berhenti untuk mundur dulu, yaitu kita diam dulu, itu adalah supaya kita juga mendapatkan ketenangan hati kita. Sehingga kita bisa berpikiran secara bijaksana, kemudian kita bisa melakukan hal bukan dengan kemarahan. Nah, jadi mulai dari kita berpikiran positif, dengan kita mundur satu langkah, dia akan luluh. Jadi kekerasan tidak bisa kita balas dengan kekerasan. Banyak yang bertanya, susah nggak ya untuk mempraktekkan kita berpikiran positif? Sebenarnya tidak susah. Hanya butuh apa?
yaitu keberanian. Keberanian apa? Keberanian melepaskan ego kita, keberanian melepaskan arogannya kita. Karena kita kadang berpikir, wah dengan saya diam, berarti saya kalah dong. Nah itulah maka kita butuh keberanian untuk melepaskan yang namanya arogansi kita. Misalnya segelas air atau mungkin kita taruh di satu botol ya, satu botol air. Kita mau tahu nih isi botol itu apakah ada kotorannya, ada semutnya atau apa. Kalau terus kita goncangkan, maka kita tidak akan melihat, tidak akan bisa melihat, wah di dalam air ini ada apa ya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus meletakkan botol itu, kita diamkan, kemudian kita tunggu sesaat, maka begitu tenang kita akan melihat, wah di dalam air ternyata ada kotoran. Sama dengan di dalam diri kita sendiri. Apakah kita marah karena kebencian kita, emosi kita, tapi kalau dengan kita diam, maka di saat itu naiklah pikiran-pikiran positif kita membawa kita menuju berpikir lebih bijak lagi. Ya, jadi kita baik. Cinta sesama tanpa beda, dekati orang suci dan takuti orang bijaksana. Pondasi kamu kuat, sehingga kamu tidak akan goyah. Jadi kalau ini jadi di atas seperti bunga ini kan ditiup angin, daun maka runtuh jatuh. Jadi kalau di sini, oh yang ini ya, atas dengan yang bawah ya. Nah ini menandakan kita kalau orang bawah itu dia diumpamakan seperti pohon ini kehidupan kita. Jadi diumpamakan seperti pohon, orang bawah ini anggapannya perumpamaannya adalah daun-daunan. Jadi daun-daunan ini dia juga tidak ada akar kebaikan. Kemudian baru ini, nah itu dia. Ini makanya kenapa orang kok bisa ya ada yang membaca Nah, apa sih manfaat yang bisa kita dapati di saat kita selalu berpikiran positif? Pastilah awet muda ya. Kemudian kesehatan, ya jelas. Nah, kemudian ya semangat hidup pasti. Tentunya yang paling bermanfaat yaitu kamu disenangi oleh orang banyak. Nah, manusia itu ada 3 jenisnya. Nah, di sini bisa kita umpamakan seperti sebuah pohon. Jenis pertama itu adalah orang bawah. Namun nanti diumpamakan di pohon itu dia ada di bagian atasnya, ada di gambar atasnya. Nah, orang bawah ini tipenya adalah tidak mau mendengar kebenaran, jadi dia tidak mau berpikiran positif dan diberitahu dia juga tidak akan menerima. Ini orang bagian bawah. Nah, kemudian ada tipe yang kedua yaitu bagian tengah. Tengah ini nanti di pohon itu dia ada di tengahnya. Nah, ini adalah orang yang mau berbicara kebenaran, kita beritahu, dia mau belajar dan dia mau memperbaikinya. Tipe ketiga itu adalah orang bagian atas. Nah, atas itu ntar kita umpamakan di pohon itu ada di paling bawah yaitu di akarnya. Manusia bagian atas ini adalah manusia yang sudah diberitahu dia akan kling di saat itu, dia akan sadar. Di saat diberitahu satu kalimat, maka dia akan sadar. Nah, mengapa kok ada di bawah, ada di akar pohon? Itu menandakan agar pondasi kamu sebagai manusia di dalam kehidupan tentang kebenaran dan kebijaksanaan itu kuat. Sehingga godaan dari luar, polusi dari luar, atau dari pengaruh-pengaruh luar yang negatif itu tidak akan masuk. Karena kenapa? Karena akar kehidupan kamu, pemikiran kamu, itu semuanya sudah kuat seperti akar di bawah pohon.
tantangan apa nih kalau saat kita akan berpikiran positif? Tantangan yang paling berat adalah diri kita sendiri. Bagaimana nih menghadapi tantangan tersebut? Pertama, tentukan dulu kamu mau menjadi manusia yang jenis yang mana. Setelah kamu menentukan goal kamu mau jadi manusia seperti apa, nah di saat itu kamu sudah bisa belajar bagaimana memblokir energi yang negatif atau kata-kata yang negatif. Nah kemudian kamu belajar bagaimana memaafkan kepada orang lain, dan di dalam pikiran kamu harus punya prinsip yang tadi, yaitu bahwasanya orang lain salah itu tetap benar, dan saya benar tetap salah. Nah, pemirsa Dai TV, itulah kiat-kiat bagaimana kita berpikiran positif. Kamu harus yakin kamu pasti bisa. Nah, kemudian masih ada 3 nih. Yang pertama, selain yakin, kamu juga harus patuh pada kebenaran. Kemudian yang kedua adalah kamu harus jujur dalam berpikiran, jujur dalam bertindak. Kemudian kamu harus tekun, terus lakukan energi berpikiran positif sehingga kamu tetap teguh. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.